Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya, si Bang Teksir lagi. Bagaimana kabar sobat-sobat Teksir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Oke, di konten kali ini Bang Teksir akan memenuhi request pemula lagi ya, sobat-sobat semua. Jadi ini penting ya. Menurut Bang Teksir ini sangat penting. Jadi bagi yang belum paham ya, mohon tonton baik-baik kontennya step by stepnya. Kebetulan di sini juga ada tool gratisan yang memang bisa diandalkan ya sobat-sobat semua. Jadi masalah backup ya, backup partisi, backup room itu penting, wajib kita ketahui sobat-sobat semua, ataupun wajib kita pelajari sebagai kita seorang teknisi pemula. Ketika sobat-sobat semua menemui servisan ya, kalau sobat-sobat semua telaten, sebagai contoh nih, kita mau backup partisi yang urusannya persinyalan, bisa. Kita mau backup partisi semua full room, bisa. Nah, ketika kita sudah punya backupan, tentu saja file backupan yang diambil dari HP normal itu tested ya sobat-sobat semua. Khususnya yang sulit itu di area partisi persinyalan. Apa saja area partisi persinyalan itu? Nah, nanti akan kita bahas nih di konten ini. Khusus untuk chipset Qualcomm ya sobat-sobat semua pada konten kali ini. Karena kalau kita rajin, ada HP user contoh masuk servisan Oppo A37 sebagai contoh, backup lah partisi sinyalnya. Ketika nanti dapat kasus atau baseband UKNO ya ataupun IMEI, nah kita bisa tuh full flash partisi persinyalannya dari backupan yang memang sudah kita backup dari HP yang normal gitu. Itu mudahnya ya sobat-sobat semua. Kalau kita paham masalah partisi ya, bisa kita gunakan metode itu. Karena untuk backup partisi dari HP normal itu tidak membuat HP itu error, enggak ya sobat-sobat semua, tidak sama sekali. Tidak menyebabkan HP itu bootloop ataupun error, aman karena kita backup ya. Oke, di sini saya akan perkenalkan ya sobat-sobat semua. Ini tool gratis ya. Dan ini hasil karya anak bangsa sepertinya. Ya, mudah-mudahan siapapun beliau ini yang memang menjadi developer resminya ya, itu bisa mendapat amal kebaikannya ya, tentunya karena memang dari pihak developernya pun ini sudah digratiskan. Jadi nama toolnya itu MK Qualcomm ya sobat-sobat semua. Di sini fiturnya selain untuk backup, bisa juga untuk format user data, bisa wipe data seformat. Tetapi ya tentu karena gratisan ini tidak bisa diartikan untuk chipset Qualcomm, tentu saja terbatas ya sobat-sobat semua. Tetapi jika sobat-sobat semua melakukan eksekusi kok ndak support, nah sobat-sobat semua bisa gunakan trik ini nih. Hilangkan centang autoloader lalu masukkan Firehose manual ya sobat-sobat semua. Jika memang di luar sana eksekusinya contoh pengen wipe data seformat. Jadi wipe data seformat ini itu hanya menghapus pola ya beserta aplikasinya. Cuma kalau data seperti foto, video ya itu tidak terhapus ya sobat-sobat semua, tidak terhapus. Tapi aplikasi terhapus ini kalau di chipset Qualcomm ini bisa. Cuma kalau timbul pertanyaan apakah semua chipset Qualcomm? Tidak. Jadi silahkan saja dicoba. Jika memang tidak support kan pasti terjadi error. Tetapi jika memang sobat semua punya Firehose-nya, file Firehose-nya itu bisa dimasukkan secara manual ya.
Nah, karena di konten kali ini Bang Teksir akan memperkenalkan cara backup ya. All partisi bisa, kita pilih khusus persinyalan, partisi persinyalan juga bisa ya menggunakan tool ini. Jadi langsung saja ya sobat-sobat semua, kita akan praktek. Kita klik saja bagian backup ini ya. Nah, ini perhatikan baik-baik. Loadernya kita centang saja. Ini perhatikan baik-baik. Ini sebagai contoh Bang Teksir ambil HP Oppo A37 ya sobat-sobat semua, sebagai contoh ini ya. Kita klik bagian backup, lalu selanjutnya kita siapkan HP-nya ya yang akan di backup. Nah, masuk ke device manager seperti biasanya ya, karena chipset Qualcomm ya, maka kita harus masuk metode EDL ataupun test point ya jika Xiaomi. Nah, kita coba masuk saja ya sobat-sobat semua. Oke, sudah terkoneksi dengan baik ya sobat-sobat semua. Nah, ini bisa dilihat untuk Qualcomm-nya pun sudah terdeteksi di device manager. Nah, di sini kan di toolnya belum terdeteksi nih di portnya, maka kita langsung scan saja. Oke, maka otomatis device-nya sama ya di COM7. Nah, di toolnya juga terdeteksi di COM7. Nah, jika sobat-sobat semua ingin melakukan backup urusan persinyalan saja, khususnya ya persinyalan itu ya di email dan baseband dan lain-lain ya sobat-sobat semua. Nah, sobat-sobat semua klik bagian select network only ini. Nah ya, select, lalu klik bagian red GPT ya. Nah, biarkan saja toolnya bekerja dan otomatis partisinya akan ditampilkan. Nah, ini loh namanya partisi. Lalu yang mana nih bagian persinyalannya? Nah, ini ya sobat-sobat semua, modem. Nah, ini partisi modem. Kita checklist VSG ya, sec ini partisi persinyalan nih kalau di chipset Qualcomm. Lalu modem 1 ya, modem 2. Nah, ini yang ada tanda-tanda merahnya aja ini dipastikan yang intinya warnanya itu berbeda dengan yang lain. Nah, itulah yang berbau partisi persinyalan ya. Nah, ini lalu config ya, MSC, kita checklist juga. Nah, itu saja. Jadi ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Ada 9 partisi yang tugasnya itu untuk masalah persinyalan. Lalu langkah selanjutnya bagaimana? Dan ingat ya, ini tidak hanya untuk membackup partisi saja. Bang Teksir ambil contoh itu sebagai yang paling penting saja ya. Nah, klik bagian backup. Di sini banyak pilihan ya sobat-sobat semua. Nah, kalau sobat-sobat semua ingin backup full ROM atau firmware, nah pilih bagian atas ini, backup raw program XML and patch. Ya, nah ini untuk backup khusus ROM-nya saja atau firmware-nya saja. Lalu kalau ini backup full image, full user area, ini semua partisi beserta user areanya atau user part-nya atau user datanya ya. Nah, kalau yang bawah ini itu untuk backup semua partisi tetapi tidak berikut dengan user datanya. Nah, kalau yang bawah ini untuk backup partisi yang sobat-sobat semua inginkan. Apa contohnya kan? Nah, kalau yang bawah ini, nah ini nih, backup NV data only. Nah, ini khusus untuk per email ataupun persinyalan ya. Nah, di sini adanya nih di NV data only ini. Nah, tadi kan di sini sudah kita tandai ya sobat-sobat semua, untuk partisi yang memang itu gunanya untuk persinyalan ya. Nah, ini udah kita checklist ya. Nah, karena kita butuhnya untuk persinyalan saja, ya sudah, kita klik bagian backup NV data only network partition. Kita klik saja. Lalu di mana kita mau naruh hasil backupannya? Nah, di sini kan Bang Teksir sudah siapkan ya folder hasil backup. Nah, di sini dia otomatis nih, dia raw program. Jadi nanti ini kita bisa eksekusi full flash menggunakan hasil
backupannya ya. Nah ini ya sebagai contoh ya sobat-sobat semua, kita klik save. Nah otomatis ya toolnya akan bekerja ya sobat-sobat semua. Di sini juga Bang Texir nanti akan sertakan bagaimana cara pemakaiannya ya. Nah ini sudah selesai ya sobat-sobat semua, done. Oke, kita lihat di folder hasil backupannya. Nah ini ya hasil backup, kita buka coba. Nah ini dia hasil backupannya khusus untuk masalah per-email ataupun persinyalan ya. Di sini adanya. Jika sobat-sobat semua menemui kasus yang memang itu di persinyalan errornya, ndak usah full flash, cukup saja hajar pakai backupan partisi persinyalan ini. Tentunya sesuai HP yang kita backup. Kalau Oppo A37 ya kita hajar full flash menggunakan backupan ini untuk Oppo A37 juga. Jangan yang lainnya ya sobat-sobat semua. Jadi paham ya. Nah terus timbul pertanyaan bukan, lalu bagaimana cara pakainya mas? Gampang. Kita kembali lagi ke toolnya ya sobat-sobat semua. Lalu kita pilih bagian flash. Setelah itu nah ini kita pilih flash 2 raw program. Nah ini nih kita masukkan nih raw program hasil backupannya tadi. Nah ini kita pilih yang ini raw program ini ya. Kita pilih lalu klik open. Nah otomatis ya raw programnya pun langsung masuk ke toolnya. Lalu kita checklist, lalu kita lakukan flash. Nah ini sedang proses flashing ya sobat-sobat semua. Nah ini perhatikan baik-baik nih. Ini sedang proses flashing. Nah ini langsung ada notifikasi flashing raw program XML ya. Flashing raw program.xml done. Nah, HP langsung reboot ke normal. Nah, ini kan otomatis di sini device-nya langsung tidak terbaca karena memang HP-nya reboot secara otomatis. Maka di situ untuk masalah persinyalan jika memang itu kasusnya di software down, jika memang emailnya itu tetap tidak muncul tetapi sinyal muncul ya tinggal lakukan saja write email menggunakan QCN itu saja ya sobat-sobat semua. Simple bukan? Simple, tetapi kita perlu tahu ya sobat-sobat semua karena setiap partisi itu kan mempunyai fungsi masing-masing. Nah untuk kali ini mudah-mudahan bisa membantu ya sobat-sobat semua untuk masalah backupan khususnya di chipset Qualcomm yang perlu sobat-sobat semua ketahui ya. Metodenya mudah, silahkan dicoba, untuk toolnya juga gratis ya. Selamat mencoba. Terus semangat untuk Sobat Texir ya. Jangan mudah putus asa, selalu belajar dan terus belajar. Jangan pernah takut untuk mencoba ya. Lalu ojo lali ngopi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.